Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Muhaimin, SPD, MSI. Yang saya hormati Ibu Pengajar Taktik, Ibu Agati, SPD. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Rizdianti, SPD. Kami sama-sama mengajar di SD Negeri 6 di Baru, Kabupaten Senteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Rizdianti? Kabar alhamdulillah baik. Oke, jadi kami kemarin sudah buat janji ya, untuk sama-sama bertemu pada hari ini dalam rangka melakukan percakapan pra-observasi, karena nantinya akan ada observasi di kelasnya Ibu Rizdianti ya. Observasi ini nanti bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu terkait dengan proses belajar mengajar. Sekaligus kesempatan saya untuk melihat kesiapannya Ibu Rizdianti sebelum observasi. Ya, baik Ibu, kita mulai ya percakapan observasi kita. Dari percakapan kita nantinya apa yang ingin diketahui atau apa yang menjadi harapannya Ibu Rizdianti? Ya, di sini dalam observasi ini mudah-mudahan dalam pembelajaran di perspektif nantinya untuk meningkatkan tadi dan kompetensi sosial emosional anak ini bisa berjalan dengan baik pada kegiatan pembelajaran. Oke, jadi Ibu Rizdianti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Ibu Rizdianti akan mencari tahu apa-apa yang perlu dipersiapkan atau strategi apa ya. Oke, baik. Kalau berbincang sekitar pembelajaran Ibu Rizdianti, apalagi terkait dengan tujuan, kalau boleh tahu apa kekuatan Ibu Rizdianti untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi di sini pada tujuan pembelajaran di sini kan yang akan kita lakukan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu adalah tujuannya yang pertama itu adalah siswa dapat menerapkan pembelajaran sebagai pengurangan berulang dalam memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan bilangan baca. Nah, di sini saya menggunakan beberapa strategi pembelajaran yang akan saya terapkan. Yang pertama itu model pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada pembelajaran di kelas saya. Dan yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Di sini peserta didik akan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan tanya jawab sesuai dengan soal yang diberikan dari guru. Peserta didik dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan media pembelajaran papan pembelajaran. Oke, jadi Ibu Rizdianti untuk mencapai tujuan tersebut mungkin akan menerapkan model pembelajaran problem ini dan juga akan menggunakan media papan pembelajaran. Baik. Kemudian strategi, Ibu kan pasti sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau boleh tahu apa strategi yang dipersiapkan? Ya, jadi di sini strategi yang saya persiapkan itu berupa konten dan berupa video pembelajaran. Jadi di sini nanti saya akan menantikan video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk mengarah kepada peserta didik agar mampu memahami bahwa pembelajaran itu adalah pengulangan berulang. Kemudian yang kedua, produknya di sini peserta didik akan melakukan kegiatan diskusi di mana nanti salah satu perwakilan kelompok membacakan atau memaparkan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain menanggapi atau memberikan pendapat atau masukan kepada kelompok tersebut. Gitu ya. Oke. Kemudian apakah perkembangan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Rizdianti mencapai tujuan tersebut? Di sini hambatan dan kesulitannya di sini terkadang ya, memang ada sih beberapa siswa memang yang mungkin kendalanya belum mampu melakukan pembagian
Aku melakukan operasi hitung pembelian, di mana operasi hitung pembelian ini adalah sebuah pengurangan berulang, sama halnya dengan perkalian yang disebut dengan penjumlahan berulang, sehingga anak-anak kadang kurang memahami dari apakah itu materi yang diberikan guru hanya berupa textbook atau kadang hanya berupa audio, visual, di mana kebutuhan siswa atau minat belajar siswa di sekolah itu berbeda-beda berdasarkan cara pendidikan siswa. Anak-anak kadang membutuhkan materi itu dari video pembelajaran atau terlibat langsung dalam penggunaan medianya. Jadi saya akan insya Allah pada pembelajaran nanti ini semoga kesulitan yang saya alami sebelumnya pada pembelajaran pertama itu bisa pertemuan pertama itu bisa terselesaikan di pertemuan kedua ini. Oke, baik sekali ya Bu Risdianti, persiapannya terkait dengan strateginya. Nah, kemudian hambatan yang Ibu Risdianti itu tadi sampaikan, kira-kira bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut? Ya, jadi di sini seperti tadi yang saya katakan bahwa anak-anak ini kurang terlibat atau kurang memahami dari apa yang guru sampaikan, maka siswa ini dilakukan yang namanya kerja kelompok dengan melibatkan menggunakan model pembelajaran program basic learning di sini yang berfungsi untuk melibatkan atau menampilkan rasa percaya diri anak tersebut dalam memaparkan hasil diskusinya. Oke, baik sekali ya. Nah, berdasarkan penyampaian Ibu Risdianti ini, Ibu Risdianti kan sudah punya pandangan terhadap rencana aksinya Ibu Risdianti di kelas pada observasi. Nah, apa ukuran keberhasilan rencana aksi tersebut? Ya, jadi di sini kita kan pada akhir kegiatan pembelajaran yang pertama melakukan kegiatan refleksi. Ya, di sinilah di kegiatan refleksi inilah kita kadang menguji atau menanyakan kepada peserta didik apakah dalam pembelajaran tadi apa yang Ibu sampaikan sudah dipahami dengan baik. Yang kedua, melakukan tes akhir biasanya dilakukan dengan membagikan nomor kerja peserta didik yang dikerjakan sehingga kita bisa mengukur sampai di mana pemahaman siswa tersebut dalam menyelesaikan soal-soal pembelajaran. Oke. Saya rasa sudah menangkap ya persiapan Ibu Risdianti ini terkait dengan persiapan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional tersebut menjadi. Nah, apa komitmen Ibu Risdianti terhadap komunikasi tersebut? Komitmennya di sini bersama dengan peserta didik, kita harus saya bersama peserta didik di sini mudah-mudahan seperti tadi pada awalnya pembelajaran yang akan berlangsung ini pada ini nanti tercapai saja dengan apa yang kita inginkan. Siapa dan mungkin apa yang dapat membantu mendukung ini Ibu Risdianti dalam mencapai komitmen tersebut? Ya, di sini dalam mencapai komitmen ini tentunya yang pertama kan terlibat langsung dan merupakan kerjasama juga antara pihak sekolah bersama dengan yang kedua rekan guru, dan yang ketiga kepala sekolah juga tadi di pihak sekolah itu yang pertama ke sekolah, kemudian rekan guru dan tentunya peserta didik yang ada di sana. Karena pembelajaran saya rasa akan tercapai tidak akan tercapai tanpa kerjasama masing-masing. Oke, benar sekali ya. Harus ada kolaborasi, dukungan dari pihak sekolah, murid, kepala sekolah beserta dengan pendukung sejawat. Nah, sudah matang sekali Bu Risdianti persiapannya. Jadi kapan kita bisa melakukan tahap observasi di kelas Ibu Risdianti? Ya, bisa besok Bu. Oke. Rabu tanggal 9 November 2020. Oh iya, besok hari Rabu tanggal 9 November kita akan melakukan observasi di kelas Ibu. Jadi saya akan terlibat ya Bu ya di dalam observasi sebagai observer nantinya. Jadi pada kesempatan ini bagaimana sesi tindak lanjut coaching kita ke depan Bu?
sesi tindak lanjutnya ya tergantung dari apa besok yang akan kita berdasarkan dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lalui besok. Semoga pada pembelajaran aksi berikutnya kita bisa saling berkomunikasi apa yang mungkin menjadi kekurangan saya pada kegiatan dan menjadi tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Sampai Ibu Rusdianti, saya berdoa, saya berharap semoga di tahap observasi besok hari Rabu tanggal 9 November itu berjalan lancar dan juga sesuai harapan kita tentunya. Pada kesempatan saya juga berterima kasih atas waktunya Ibu Rusdianti berbincang-bincang di tahap pra-observasi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rusdianti SPD, Guru SD Ujung Baru, Kabupaten Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Muhaimin SPD MSI, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Arniati SPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita dipertemukan di tahap percakapan pasca observasi. Jadi saya bersama lagi dengan rekan sejawat saya, Ibu Rizdianti SPD. Nah, pada hari Rabu tanggal 9 November 2023 kita sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu Rizdianti ya. Nah, bagaimana nih perasaannya Ibu Rizdianti setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Terima kasih. Setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai tentang pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tujuan yaitu minat siswa, bakat, dan di sini alhamdulillah sudah dilaksanakan, serta kompetensi sosial emosional anak, di mana anak-anak sudah mampu secara percaya diri membacakan hasil diskusi kelompok yang diberikan pada lembaga kerja peserta didik, dan secara menyeluruh juga kelompok lain menanggapi dengan kritis hasil pemaparan kelompok tersebut. Oke, baik. Jadi setelah di pembelajaran kemarin itu di observasi, Ibu Rizdianti sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Ya, itu semuanya sudah nampak ya, mulai dari strategi konten, proses, dan juga produknya. Kemudian juga kalau dari segi pembelajaran sosial emosionalnya Ibu Rizdianti itu ada ice breaking ya, semangat ya, itu sudah memenuhi juga pembelajaran sosial emosional. Nah, apa nih mungkin dari pertemuan pasca observasi kita ini, apakah yang mau dibahas atau apa yang menjadi harapan Ibu Rizdianti dari percakapan kita nanti ini? Mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya dari hasil observasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November tersebut, pada pembelajaran selanjutnya peserta didik atau murid sudah dapat memahami atau meningkatkan hasil belajarnya dari apa yang telah kita lakukan pada penggunaan media pembelajaran, serta bagaimana anak-anak mampu melakukan kegiatan tanya jawab, berpikir kritisnya, serta kemampuan siswa tersebut dalam mengemukakan pendapat. Oke, nah dari apa yang Ibu Rizdianti sampaikan ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelasnya yang lalu pada hari Rabu yang lalu itu, nah apa yang sudah baik atau apa yang perlu Ibu Rizdianti tingkatkan? Ya, kalau setelah pembelajaran ada sih memang beberapa poin di sini. Yang pertama, dari segi kesulitan masih adanya siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi, di mana mereka hanya mengandalkan pendapat atau jawaban dari salah satu orang teman kelompoknya saja. Iya, mereka berdasarkan observasi yang saya lakukan juga di dalam kegiatan diskusi itu, ada sebagian kecil siswa yang lebih mengandalkan jawaban dari temannya. Dia tidak mau bekerja sama, di mana juga pada saat kegiatan pemaparan hasil diskusinya dia tidak merasa percaya diri dan canggung untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, iya. Jadi berdasarkan pembelajaran pada hari Rabu yang lalu itu ditemukan murid yang kurang aktif, hanya mengandalkan teman dari kelompoknya itu. Nah, kalau seperti itu, apa peluang atau kemungkinan apa yang Ibu Rizdianti bisa ambil? Di sini saya untuk kedepannya saya akan mengevaluasi kembali dari bentuk perangkat pembelajaran yang saya susun tadi,
pada hari tersebut. Apakah siswa tersebut mungkin dari minat belajarnya, mungkin mereka kurang tertarik, apakah dari penyajian materi yang saya berikan atau media pembelajarannya mungkin yang saya berikan, seperti pada pertemuan kita pada hari pembelajaran pada hari itu adalah penggunaan media papan pembagian, di mana anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang kadang anak-anak yang mungkin lebih senang memang dan tumbuh minat belajarnya dengan menggunakan ini yang aspek audio, visual, ada visual dan ya kinestetik. Jadi saya di sini merasa mungkin ini anak ada kebutuhan belajarnya mungkin memang ada di salah satu ini yang dia kurang tertarik. Jadi mungkin saya bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa mengajak mereka untuk selalu tetap terlibat aktif dalam kegiatan diskusi nantinya pada pembelajaran selanjutnya. Iya, jadi berdasarkan apa yang disampaikan, pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan. Kalau boleh tahu pendekatan-pendekatan apa mungkin yang bisa Ibu lakukan? Ya, jadi di sini saya akan melakukan pendekatan di mana seperti kemarin itu pendekatan atau strategi yang digunakan itu berupa konten atau produk di sini yang melibatkan anak-anak yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembelajaran. Salah satu kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran di sini pada kegiatan simulasi anak-anak secara bergiliran menyelesaikan soal-soal yang saya berikan dalam papan pembagian yang akan dilakukan atau terlibat langsung menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan media papan pembagian. Mudah-mudahan ke depannya nanti pada pembelajaran berikutnya terjadi seperti itu juga, anak-anak terlibat langsung sehingga pada kegiatan diskusi nantinya anak-anak akan merasa percaya diri dan mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Oke, baik sekali ya penjelasannya Ibu Rusdianti terkait dengan pendekatan-pendekatan maupun strategi-strategi yang akan dilakukan, termasuk strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, strategi konten, prosesnya dan juga produknya. Ya, nah kemarin Ibu Rusdianti menggunakan media papan pembagian ya di kelasnya. Kira-kira apakah media papan pembagian itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Ibu Rusdianti? Ya, di sini alasan saya mengatakan mampu karena dari secara klasikal keseluruhan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan pada kegiatan observasi tersebut, hasil belajar anak-anak itu di atas rata-rata KKM. Di sini kan anak-anak sudah mampu, yang awalnya kan yang harus mereka pahami dulu bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Ya, jadi yang harus saya ajarkan terlebih dahulu adalah pemahaman anak-anak itu dalam mengikuti secara berulang, bahwa anak-anak itu sebelum kita melakukan pembagian kita melakukan dulu yang namanya pengurangan berulang. Sama halnya dengan perkalian. Pada pembelajaran sebelumnya kan perkalian dulu baru pembagian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang dan pembagian merupakan pengurangan berulang. Oke, jadi penerapan media papan pembagian itu apakah ada hambatan atau gangguan yang Ibu Rusdianti rasakan atau alami? Tidak ada. Iya. Nah, terkait dengan hasil observasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelasnya Ibu Rusdianti kemarin, apa rencana Ibu Rusdianti ke depannya? Ya, di sini rencana saya ke depannya mudah-mudahan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional anak ini seterusnya bisa dilaksanakan secara konsisten dan kontinu dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Untuk memenuhi kebutuhan dan atau karakteristik peserta didik. Iya. Adakah prioritas yang Ibu Rusdianti tentukan? Ya, di sini prioritasnya yang itu tadi, yang pertama bagaimana cara seorang pendidik itu dapat menumbuhkan minat, bakat dan kemampuan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Iya, benar sekali ya, Ibu Rusdianti akan
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional secara konsisten dan juga kontinu di kelasnya. Nah, bagaimana jangka waktu yang Ibu Rusdianti perlukan atau butuhkan? Jangka waktu pelaksanaannya seperti itu tadi, mudah-mudahan dalam setiap pembelajaran bisa seperti itu, kontinu jangka waktunya bisa dilaksanakan secara konsisten dan kontinu secara terus-menerus. Ya, di mana pada saat kegiatan pembelajaran anak-anak itu bisa tetap selalu mempertahankan rasa semangat dan percaya diri dan minat belajarnya, selalu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya, menarik sekali yang Ibu Rusdianti sampaikan, menginginkan peserta didik selalu semangat dan antusias dalam pembelajaran ya. Nah, apa ukuran keberhasilan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional Ibu Rusdianti lakukan? Ya, yang dilakukan kemarin itu ukurannya terlihat langsung pada proses kegiatan pembelajaran, di mana pada penilaian di sini saya menilai secara mengamati dengan menggunakan metode pembelajaran problem basic learning sesuai dengan sintaks pembelajarannya. Itu yang pertama, bagaimana anak-anak mampu memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, oleh pendidik, dan mampu berkolaborasi dengan teman kelompoknya, serta rasa percaya diri yang tinggi untuk memaparkan hasil diskusi, dan begitupun kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang memaparkan diskusinya. Oke, baik sekali ya. Hasil penerapannya Ibu Rusdianti di kelas kemarin. Terus apa yang menjadi komitmen Ibu Rusdianti terhadap rencana ke depannya? Ya, di sini komitmennya sesuai harapan kita pada pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana sebagai pendidik kita mampu untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan peserta didik kita, di mana anak-anak ini kan memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian rasa kemampuan kompetensi emosional dan sosial emosional anak yang harus kita selalu perhatikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik pada pembelajaran selanjutnya. Iya, jadi diharapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, siapa dan apa yang dapat mendukung membantu Ibu Rusdianti dalam menjaga komitmen tersebut. Jadi di sini dalam segi proses pembelajaran, tentunya yang pertama itu adalah yang disajikan dalam sebuah perangkat pembelajaran, itu juga termasuk komitmen yang mendukung kegiatan proses, model-model strategi pembelajaran apa yang digunakan. Yang kedua, media pembelajaran teknologi yang berbasis teknologi seperti laptop, LCD, berupa layar proyektor, sehingga mampu menampilkan beberapa contoh-contoh apakah berupa gambar atau bahkan video pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan diberikan. Dan yang paling utama itu tentunya adalah rekan sejawat dan stakeholder yang ada di sekolah saya. Iya, betul sekali ya. Jadi tentu dibutuhkan dukungan kolaborasi dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat saling berperan ya. Oke. Jadi berdasarkan hasil percakapan kita ini, apa yang bisa Ibu Rusdianti simpulkan? Iya, di sini berdasarkan dari awal ya, mulai observasi, kegiatan observasi, bahkan pada hari ini pasti observasi. Sebagai teman sejawat dari Bu Andi Nurul Hikmah ini, dari kegiatan Bu Andi Nurul Hikmah ini, sangat saya apresiasi, di mana sebagai pendidik kita harus melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memenuhi kebutuhan anak, karena ya hampir dari beberapa pengalaman yang saya
pernah alami pada saat menjadi guru itu memang anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda. Disinilah pentingnya yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional anak untuk ibu guru, untuk seorang pendidik melakukan atau mengkaji ulang bagaimana cara agar peserta didik ini memiliki minat dan bakat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke. Luar biasa sekali ya semangatnya Ibu Rusdianti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelasnya. Semoga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan itu berharap bisa konsisten dan juga kontinu. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi rencana tindak lanjutnya Ibu Rusdianti ini berjalan lancar dan sesuai harapannya dia. Oke. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Rusdianti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.